Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfan Situ Anjaya. Di sini kita akan mempresentasikan modul 10 yaitu basic router configuration. Nah, di sini kita bakal belajar ya cara mengkonfigurasikan router Cisco dari nol gitu kan. Secara garis besar gitu kan. Nah, dasar buat ngamanin router itu mirip kayak pas kita ngamanin switch ya. Jadi kita bakal masuk ke mode global configuration, eh, kasih nama perangkat dan juga pasang password gitu kan buat mode privilege gitu kan, enable secret. Nah, lalu jangan lupa mengaktifkan enkripsi biar passwordnya itu nggak uh, kelihatan teks gitu kan, biasa saat di ini surat gitu. Lalu ini dia user set security mode telnet SSH nya, link PTW, password, login, dan juga secure all password config file ini file exit service password and version. Lalu provider legal notification save configuration-nya ini config running startup config. Seperti inilah ya besar ya. Lalu kita masuk ke 10.1.3. Nah, eh, di NetTK ini kita dikasih sinak checker ya buat ketiak. Ketik command-nya secara berurutan. Nah, jadi di laptop tracer kita bisa bakal pakai langsung nih. Coba kita ketik ya, kayak host name nih, host name R1 nah, jadi kita bisa oke. Ya seperti itulah ya. Lalu kita ke konfigurasi interface gitu kan. Jadi menghidupkan port router gitu kan. Berbeda dengan switch yang semua lubang portnya langsung aktif pada jauh kabel gitu kan. Uh, Port pada router itu sebenarnya standarnya mati ya atau shutdown gitu kan. Jadi lampunya bakal tetap warna merah sebelum kita kasih perintah buat aktifin gitu kan. Untuk menghidupkan ya kita harus masuk ke interface gitu kan. Uh, Misal untuk gigabit Ethernet 0.0.0 lalu masukin IP versi 4 dan juga versi 6-nya. Lalu kasih deskripsi gitu kan biar nggak bingung ini kabel arahnya kemana gitu kan. Lalu ketik perintah sakti yaitu no shutdown. Begitu diketik lampunya langsung berubah jadi hijau. Flash gigabit Ethernet IP versi 4 6 no shutdown. Seperti itulah gitu. Lalu verify interface configuration. Nah, setelah portnya hidup, gimana sih cara kita ngecek kalau konfigurasinya udah benar dan nggak ada yang ketukar gitu kan. Nah, ada 3 perintah verifikasi yang paling sering dipakai gitu kan sama network engineer di lapangan gitu. Yang pertama show interface brief ya, show IP interface brief. Nah, ini perintah yang paling favorit ya. Dia bakal nampilin ringkasan semua port IP-nya berapa dan statusnya udah up atau masih down gitu. Kalau ada show IP versi 6 gitu kan, sama kayak sebelumnya tapi khusus buat ngeliat daftar IP versi 6. Lalu ada show IP root. Nah, ini buat ngeliat tabel routing ya. Jadi kita bisa tahu router ini udah kenalan sama jaringan mana aja gitu kan. Lalu ini contohnya ya. Lalu syntax checker. Nah, di halaman ini kita bisa melatih ya kecepatan mengetik dan konfigurasi IP interface-nya. Jadi ingat selalu nulis description ya, setiap kali masuk ke interface gitu kan. Ini sepele tapi karena guna ya kalau jaringan kita itu udah skala besar gitu kan. Lalu
default gateway, configures default gateway. Nah, jadi sekarang kita bahas konsep yang krusial banget gitu ya, yaitu default gateway. Nah, jadi bayangin gitu kan, misal kok LAN gitu kan, atau jaringan lokal kita itu adalah sebuah ruang kelas. Nah, kalau router itu adalah pintu klap klip menuju koridor luar. Nah, kalau PC kita mungkin ngirim data ke sesama komputer dalam kelas, kita itu nggak butuh pintu. Tapi begitu PC kita mau buka Google atau YouTube, gitu kan keluar jaringan, dia wajib tahu alamat si pintu keluar ini. Nah, nama alamat ini, alamat IP router ini yang menghadap ke jaringan lokal, eh, itulah yang disebut dengan default gateway gitu kan. Kalau ini kosong atau salah ketik, komputer kita itu dijamin nggak bakal terisolasi gitu kan, dan nggak bisa berinternetan gitu kan. Lalu, nah bukannya cuma komputer host saja yang butuh gateway, switch juga itu butuh default gateway gitu kan. Bedanya gini gitu. Misal switch itu bisa nerusin data antar PC tanpa IP, tapi kalau suatu saat kita lagi di rumah dan pengen remote switch tersebut di jarak jauh lewat internet gitu misalkan, buat dicek kondisinya, si switch itu butuh tahu jalan balik routernya gitu kan. Makanya kita pasang perintah yaitu IP default gateway gitu kan, router dalam switch gitu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.